tambahan dari Bank Densu itu senilai 400 juta, jadi kita menyalurkan sebanyak 1,7 miliar. Dan antusiasnya Wah, prosesnya di sana cukup mengharukan ya, karena mereka ketika kita datang di 5 posko, baik pengungsi yang ada di pos maupun pengungsi mandiri yang berdatangan ke lokasi, itu cukup antusias dan cukup emosional gitu kan. Mereka banyak inisiatif juga, mereka menyarankan ada yang ingin menyanyi bareng gitu kan. Hal-hal yang sederhana namun menurutku itu cukup memulihkan ya mental mereka yang sudah berbulan-bulan tanpa kejelasan hidup di dalam lokasi pengungsian. Itu sih lega. Iya, problematika itu kan boleh-boleh aja, menurutku itu pendapat orang boleh berpendapat setuju, boleh tidak, tapi bagi kita yang melaksanakan, kita tentunya sudah punya keyakinan apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik, tidak mencederai hukum, dan kemudian kita bertanggung jawab. Iya, iya, jadi kalau dari sisi aku pribadi khususnya ya setelah ini selesai tersalurkan, ini selesai, kemudian kita masing-masing baik pihak-pihak yang tidak setuju sama-sama punya hak dan kewajiban, kita pun juga punya kewajiban untuk melaporkan dan lain-lain segalanya, itu nggak ada masalah sih, itu kita selesaikan di luar ini. Melaporkan saya. Oh, nggak ada masalah kalau memang itu bisa naik atau dibutuhkan klarifikasi kita pasti akan datang, gitu. Laporan dari siapa? Oh, aku nggak tahu, ya. Ya itu aku nggak tahu, tapi aku boleh menduga menebak ya. Itu mungkin ada kaitannya dengan tersebarnya rekaman pembicaraan beliau, itu aja sih. Ya. Oh, itu udah di dalam proses kepolisian, mungkin ditunggu aja undangan klarifikasi dan lain sebagainya sih gitu. Mengikuti di NTT nggak ada, kita nggak ada kendala, kita berlapan di sana ya, alhamdulillah kita dapat bantuan tenaga juga dari 20 orang relawan. Kemudian kita juga mendapat sambutan dari aparat penegak hukum, baik itu dari Koramil maupun dari Polsek, gitu kan. Mereka semua bahu-membahu membantu kita untuk menyalurkan, mendistribusikan dengan tertib dan tenang. Kita rasa itu cukup fantastis gitu kan. Kita cuma punya waktu efektif di sana 3 hari untuk beli barang senilai 1,7 M dan menyalurkan kepada 8.000 jiwa kurang lebih atau 1.700 kepala keluarga. Semua berjalan baik, smooth, lancar, semua sehat-sehat, nggak ada kendala. Ya aku hanya bisa bersyukur aja sih. Boleh aja Bang Farhad, kalau memang tidak terima ya boleh-boleh aja gitu kan, kita tidak bisa memaksa beliau untuk terima gitu kan, yang kemudian kita juga nggak bisa dipaksa-paksa juga oleh beliau untuk melakukan ini atau itu. Kita pasti punya ukuran sendiri dan punya pertimbangan sendiri. Kita rata sih ya, dalam arti sembako ada, kebutuhan sekunder ada, baju, pakaian ada, makanan pelengkap, mie instan ada, air minum dalam kemasan ada, air bersih ada, macam-macam peralatan rumah tangga juga ada. Jadi memang itu kita lakukan survei gitu kan, tim ke lokasi duluan baru kita belanja. Harapannya ke depannya pemerintah punya solusi ya bagi pengungsi yang sudah berbulan-bulan di lokasi, karena mereka ada isu di setiap logistik posko masing-masing, penyebarannya, penyalurannya ya seperti apa, sedemikian rupa sehingga janganlah mereka yang sudah menjadi korban kemudian jadi korban lagi gitu kan, itu aja sih.